Alhamdulillah, surat At-Takatsur ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surat At-Takatsur yang berjumlah 8 ayat ini adalah surat yang ke-102. 102 urutan dalam mushaf Al-Quran. Kalau urutan dalam mushaf Al-Quran, dalam mushaf itu adalah surat yang ke-102. Namun kalau kita kaji untuk urutan turunnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah surat yang ke-16. Jadi yang urutan turunnya yang ke-16. Surat At-Takatsur diturunkan sebelum surat Al-Ma'un dan setelahnya surat Al-Kautsar. Jadi kalau dari aspek turunnya, kajian historis turunnya Al-Quran, maka surat At-Takatsur itu yang ke-16. Yang ke-15 sebelumnya itu ada surat Al-Kautsar, yang hanya 3 ayat itu, Kemudian yang ke-17 itu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un yang ke-17. Jadi urutannya seperti itu. Nah, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Ta'miriyah yang dirahmati Allah, kalau kita kaji sebab turunnya asbabun nuzul dari surat At-Takatsur, ini adalah pada saat itu, jadi menurut Imam Abi Hatim, yang mana beliau menceritakan dari Ibnu Buraidah bahwasanya sahabat Ansor, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita bagi 2 kelompok, kelompok yang pertama itu adalah sahabat Ansor. Sahabat Ansor, di mana sahabat Ansor ini yang menolong Rasulullah bersama seluruh para sahabat yang melakukan hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, sahabat Ansor ini karena memang kondisi kehidupannya lebih mapan daripada sahabat-sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin karena mereka hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti Rasulullah, maka mereka hanya membawa keperluan secukupnya. Sedangkan sahabat Ansor yang memang penduduk asli Madinah, karena memang lebih settle, lebih mapan kehidupannya, maka mereka lebih stabil ekonominya. Nah, karena lebih stabil itulah kemudian ternyata mereka yang baru masuk Islam, sahabat Ansor ini baru mengikuti syariat ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan kemudian mereka selalu membanggakan hartanya. Karena itu tadi, mereka lebih mapan kondisi ekonominya, lebih stabil kehidupannya, sehingga dalam kelompok Ansor ini ada Bani Harits, namanya Bani Haris dan Bani Haritsah. Itu mereka memang kondisi ekonominya kelompok menengah ke atas. Nah, kelompok menengah ke atas, kelompok elit perekonomiannya. Sehingga antara kelompok Bani Haris dan Bani Haritsah dari sahabat Ansor ini, seringkali mereka berlomba-lomba membanggakan harta dan kedudukannya. Katanya kelompok Bani Haris, ini loh kelompok kami Bani Haris yang memiliki ekonomi lebih, sehingga lebih sering mensupport dakwahnya Rasulullah. Nah, sementara kelompok Bani Haritsah juga tidak mau kalah. Loh, kami juga begitu, kami juga punya harta lebih, kami juga sering mensupport dakwahnya Rasulullah. Apalagi si A. Nah, mereka selalu membanggakan salah satu kelompoknya, ini loh ada si A yang hartanya lebih. Kemudian satunya lagi, oh tidak begitu, lebih banyak hartanya yang kelompok saya, begitu. Nah, mereka sering sampai berdebat hanya karena masalah urusan harta, dunia, dan tahta. Ini jabatannya paling tinggi, ini hartanya lebih banyak, ngerti? Nah, ini terjadi di kelompok Ansor. Karena memang sahabat Ansor yang menolong Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Karena para sahabat Ansor ini selalu berdebat urusan dunia, ujung-ujungnya pertikaian urusan dunia ini sampai dibawa ke kuburan, ke makam. Gimana ceritanya? Jadi antara sahabat Bani Haris dan Bani Haritsah itu kemudian karena mereka ramai berebut
sampai kemudian mereka membanggakan anggota kelompoknya yang sangat kaya raya, itu ujung-ujungnya sampai dibawa ke kuburan. Awalnya begini, niki cerita mawon nggih. Nah, ini pengantar, cerita pengantar. Jadi ketika membanggakan misalnya ini si A, kelompok saya punya harta lebih yang seringkali mensupport dakwah Rasulullah. Kelompok yang lain juga demikian. Sampai kemudian mereka berjalan beriringan bersama, dibawalah ke makam. Bertengkar, ribut sampai ke makam. Ke makam itu tujuan untuk apa? Menunjukkan makam dari anggota Bani Haris atau Bani Harisah yang sudah wafat tapi punya harta lebih. Ingat enggak sama ini, nenek moyang saya ini, meskipun sudah wafat tapi hartanya masih terus membantu dan mensupport dakwah Rasulullah. Gitu, sampai ke kuburan. Sampai urusan-urusan orang yang mati, yang dulu kaya raya, itu pun masih diingat. Saking ributnya urusan dunia. Nah, maka kemudian Allah menurunkan surat At-Takatsur, memberikan wahyu dan petunjuk kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW untuk menyelesaikan pertikaian ini. Maka turunnya ayat yang pertama berbunyi Alhaakumut Takatsur.